bisa asik di ruang digital. Tidak mudah caper, tidak suka pamer, apalagi baper jika main sosmed. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. Kita keluarga makin cakap digital, oh oh, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, oh oh, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Keluarga makin cakap digital. Semua memang sibuk, tapi semua mau punya waktu untuk saling membantu, bekerja sama untuk saling menjaga, berhati-hati menyaring berita. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. I love you. Kita keluarga makin cakap digital, oh oh, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, oh oh, dari Indonesia. We are very super happy family, oh oh, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, oh oh, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Kita keluarga makin cakap digital. Kita keluarga makin cakap digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Selamat datang di Makin Cakap Digital 2023 untuk daerah pendidikan DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya. Di hari Rabu 23 Agustus 2023. Saya Putih Sasti yang akan menjadi moderator untuk pagi hari ini. Gerakan Nasional Literasi Digital Makin Cakap Digital diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan juga Cyber Kreasi. Sebelum kita memulai, mari kita membahas dulu sedikit tata tertib untuk pagi hari ini. Untuk penulisan nama di Zoom, ya, untuk para pelajar, ketik nama terakhir, spasi nomor NIS terakhir, spasi nama sekolah. Untuk para guru, nama terakhir, spasi 4 digit terakhir nomor telepon, spasi nama sekolah. Mengaktifkan kamera selama acara berlangsung, menuliskan pertanyaan di kolom yang sudah disediakan, nanti ada di bawah, dan juga menonaktifkan mode suara. Dalam kegiatan Makin Cakap Digital 2023 untuk pendidikan DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya, ya kami sudah mempersiapkan juga nih buat para peserta yang nanti ikut bertanya. Akan ada 10 orang yang beruntung yang bisa mendapatkan dompet digital atau e-wallet di akhir acara. Nanti akan diundi ya dari para peserta yang sudah ikut bertanya. Jadi pastikan Anda semua menyaksikan dan juga ikut bertanya ya untuk hari ini. Dan pastinya sebelum kegiatan dimulai, saya ingin mengajak kita semua untuk berdoa bersama terlebih dahulu ya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya,
Berdoa selesai dan sekarang saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, terima kasih dan sekarang mari kita saksikan sambutan dari Bapak Samuel ya di Aptika untuk Republik Indonesia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Bapak Ibu tamu undangan dan para narasumber yang saya hormati, juga rekan-rekan peserta kegiatan program literasi digital nasional dengan hashtag Indonesia Makin Cakap Digital. Merupakan suatu kebanggaan bagi saya pribadi untuk turut hadir dan membuka kegiatan kelas literasi digital khususnya bagi rekan-rekan komunitas, media, serta para pemangku kepentingan majemuk lainnya di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah 3T. Melalui kegiatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang saya harap dapat menjadi bara semangat untuk Bapak Ibu sekalian dalam bergandengan tangan mewujudkan Indonesia makin cakap digital. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, pesatnya perkembangan teknologi yang semakin terpacu dengan adanya pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk berinteraksi dan melakukan berbagai kegiatan aktivitas di ruang digital. Kehadiran teknologi digital sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat inilah yang kian mempertegas bahwa kita sedang berada di era percepatan transformasi digital. Pada awal tahun 2022 ini, Hotsuite dan VR Social melaporkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 204,7 juta orang atau meningkat 2,1 juta dari tahun sebelumnya. Saya yakin angka ini akan terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Namun, masifnya penggunaan internet di Indonesia harus kita akui membawa serta berbagai risiko, seperti penipuan online, hoax, cyberbullying, dan konten-konten negatif lainnya. Oleh karena itu, peningkatan penggunaan teknologi ini perlu diimbangi dengan kapasitas literasi digital yang mumpuni, agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dengan produktif, bijak, dan tepat guna. Survei nasional literasi digital yang kami lakukan tahun lalu menemukan bahwa saat ini indeks literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada angka 3,49 dari skala 5, yang artinya masih di kategori sedang, belum mencapai kategori baik. Angka ini perlu terus kita tingkatkan dan menjadi tugas kita bersama untuk membekali masyarakat kita dengan kemampuan literasi digital agar selalu siap dalam mengawal percepatan transformasi digital nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, Kementerian Kominfo mengembang mandat dari Presiden Joko Widodo sebagai garda terdepan dalam memimpin upaya percepatan transformasi digital bangsa Indonesia.
Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Kementerian Kominfo memiliki peran sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator di bidang digital di Indonesia. Dalam rangka menjalankan salah satu mandat tersebut terkait pengembangan SDM digital, Kementerian Kominfo bersama Gerakan Nasional Literasi Digital, Cyberkreasi, serta mitra dan jejaringnya hadir untuk memberikan pelatihan literasi digital yang menjadi kemampuan digital tingkat dasar bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Berbagai pelatihan literasi digital yang kami berikan berbasis 4 pilar utama, yaitu kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Hingga tahun 2021 lalu, program literasi digital ini telah berhasil menjangkau lebih dari 12 juta masyarakat di 514 kabupaten kota pada 34 provinsi di seluruh Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, peningkatan literasi digital masyarakat adalah pekerjaan besar. Oleh karena itu, kami tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi yang baik agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses percepatan transformasi digital ini. Prinsipnya adalah nobody left behind. Untuk itu, apresiasi saya ucapkan kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam menyelenggarakan kelas literasi digital pada hari ini. Saya berharap kegiatan ini dapat mendorong terciptanya talenta-talenta digital baru di Indonesia yang lebih berkualitas dan siap dalam membantu mewujudkan Indonesia Digital Nation. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai langkah kita bersama dalam memajukan Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Samuel atas sambutannya. Dan sekarang saya akan melanjutkan sambutan kedua yang datang dari Ibu Jamila selaku Kepala Sekolah dari SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Putri Sasti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar baik, Mbak Sasti, Mbak Putri? Iya Ibu, terdengar Bu, terdengar jelas ya. Alhamdulillah kalau begitu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Ibu narasumber, bagian Cakap Digital 2023. Yang terhormat Bapak Ibu guru di SMA 1 Kabupaten Tangerang, yang saya sayangi dan saya banggakan sekalian. Hebat, barang di 1 Kabupaten Tangerang. Terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian Kominfo yang telah mengadakan program webinar ini, Makin Cakap Digital, hashtagnya, yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan teknologi digital secara positif, produktif, dan aman. Saya sangat menyambut baik kegiatan ini dan ini memang yang kami tunggu-tunggu untuk kami semua sebagai warga sekolah, kemudian untuk anak-anak juga, pengguna yang tentunya mereka adalah agen perubahan, ya. Kalau kami para guru memasuki era milenial ini mungkin masih dengan belajar, tapi anak kita yang merupakan agen perubahan itu sudah langsung mereka mengaplikasikan dan memanfaatkan
media digital ini. Bapak Ibu guru yang saya hormati, anak-anak sekalian yang saya sayangi, saya banggakan, dunia kita sekarang ini adalah dunia semua sekarang sejak COVID-19 semuanya bernuansa digital. Jadi dunianya adalah dunia digital. Terlebih anak-anak yang usianya masih panjang. Ini anak-anak sekalian dalam berdigital. Kita punya siswa perlu bijak dalam dunia digital ini dan memiliki etika yang baik dalam berkegiatan di dunia digital. Semoga dengan kegiatan webinar Makin Cakap Digital yang dikeluarkan oleh Kementerian Kominfo ini, kita akan semakin menambah pengetahuan, wawasan, dan kita bisa menggunakan digital ini di era digital ini, dunia digital ini dengan aman, nyaman, ya, kemudian bermanfaat tentunya. Dan semoga melalui kegiatan ini dapat melakukan percepatan transformasi juga di dunia digital dan menciptakan tatanan masyarakat dengan pola pikir dan pandangan yang kritis dan kreatif. Jadi anak-anak harus lebih kritis dan kreatif dengan digital ini, bukan semakin menurun ternyata. Kita tidak akan mudah termakan oleh isu yang provokatif kalau kita memahami bagaimana memperlakukan dunia yang serba digital ini. Dan jangan juga kita menjadi korban yang nantinya ya untuk informasi yang hoax dan sebagainya. Atau korban penipuan digital. Dan tentunya kita harus istilahnya berusaha untuk meningkatkan kualitas dunia digital ini, terlebih dengan AI atau artificial intelligence. Itu sekarang semuanya serba mudah. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita memperlakukan dunia digital ini semoga bermakna. Nah, kita harus bijak dalam memaknainya. Terima kasih sekali lagi kepada Kementerian Kominfo, dan ini adalah hari yang spesial, merupakan kado juga yang spesial tentunya dari Kementerian Kominfo saya menganggap, karena tepat di tanggal 23 Agustus ini SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang merayakan hari jadinya yang ke-59. Jadi ini saya menganggap sebagai kado terindah. Kado terindah, kado terbaik yang diberikan oleh Kominfo untuk kami semua. Jadi anak-anakku sekalian, ini adalah kado terindah kita. Maka kita hari ini mendapatkan ilmu. Kado terindahnya dari itu harus kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari supaya semua berjalan lancar. Kalian semua harus sepenuh hati ya mengikuti kegiatan ini supaya bermanfaat untuk kita semua. Ya, kita bermanfaat, kita dapat memanfaatkan dunia digital ini dengan aman, nyaman, dengan pengetahuan yang mumpuni sehingga kita bisa sukses dengan dunia digital ini yang merupakan dunia kalian, era milenial. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Jamila, dan saya juga mengucapkan selamat hari jadi ya yang ke-29 ya untuk SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang. 29. Ya, pas sekali tanggal 23 ini ya. Oke, itu dia sambutan dari Ibu Jamila, dan pastinya sekarang kita akan menuju ke satu video ya. Di video ini akan ada jurus-jurus agar kita makin cakap digital. Langsung saja kita saksikan jurus makin cakap digital. Kita tahu kalau tiap harinya di internet itu banyak masalah. Dari adu mulut yang berujung gelut,
kena bully sampai ngurung diri, akun medsos kena hack, dan tipu-tipu customer service palsu. Apakah kalian mau jadi salah satunya? Tentunya enggak kan? Makanya, inilah 4 jurus andal biar makin cakap digital. Buat mulanya, inilah jurus pertama. Kita mesti jaga etika biar netizen Indonesia nggak lagi dikenal paling nggak sopan se-Asia Tenggara. Bayangin etika di dunia maya itu sama pentingnya kayak dunia nyata. Lalu, biar internet makin tentram, tanpa perpecahan, inilah jurus kedua. Terapi nilai-nilai Pancasila biar dunia maya nggak jadi medan perang. Saat dasar budaya kuat, kita jadi bisa menempatin dunia digital sampai maksimal. Makanya, di jurus ketiga ini, semakin kita jago, bahkan bisa cari ilmu dan cari uang. Dan saat kejahatan mengancam, kuasai jurus keempat biar tetap aman. Para penipu bakal takluk sama kita. Jadi, siap untuk menguasai jurus-jurus biar cakap digital? Ya, itu dia jurus-jurus agar kita makin cakap digital. Pada kesempatan ini, Makin Cakap Digital 2023 untuk pendidikan DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya, ya, dengan tema cyberbullying. Apa itu dan bagaimana cara menghentikannya? Pastinya dipastikan untuk mengasah digital skill netizen asyik Indonesia, ya, mengenai pentingnya kecakapan digital dalam berinteraksi di era yang serba digital ini. Oleh karena itu, pada sesi hari ini kita akan membahas secara lengkap dan juga menyeluruh nih, ada 3 aspek ya. Dari mulai kecakapan digital, keamanan digital, sampai dengan ya budaya digital. Selama kurang lebih 2 jam ke depan akan ada pembicara-pembicara narasumber yang sudah ahli di bidangnya, ya, yang akan memberikan informasi tentang literasi digital. Nah, tanpa panjang lebar lagi, saya akan memperkenalkan siapa saja narasumber kita untuk pagi hari ini. Ya, untuk aspek pertama sudah ada Bang Olan, ya, untuk keamanan digital ada Bapak Surya Fajar, dan juga di budaya digital ada Ibu Vera. Itu dia ketiga narasumber kita untuk hari ini. Tidak lupa saya ingatkan kepada para peserta untuk mengisi atau menyelesaikan link registrasi. Nanti linknya akan di-share oleh admin ya di kolom chat. Setelah itu yang ingin bertanya bisa langsung saja menuju kolom chat juga. Tulis pertanyaannya, terus diajukannya kepada siapa, dan jangan lupa juga cantumkan nama. Nanti dari acara ingat ya, ada 10 orang beruntung yang diundi dari pertanyaan-pertanyaannya yang bisa mendapatkan dompet digital atau e-wallet. Oke, langsung aja kita menuju ke aspek pertama hari ini, kecakapan digital. Ya, selamat pagi Bang Olan. Selamat pagi Mbak Putih. Oke, sudah siap ya? Sudah. Oke, baik, silakan. Oke. Terima kasih. Oke, selamat pagi teman-teman di sini, Bapak Ibu. Sebelumnya saya ucapkan selamat ulang tahun ya untuk Seman 1 Kabupaten Tangerang yang ke-59 ya. Di sini sangat ramai ya, sangat ramai. Ada yang nobar, ada yang berdua, ya, sangat antusias sekali untuk kegiatan kali ini. Walaupun kita mempunyai jarak ya, tetapi kita di dalam diskusi ini atau sharing tentang literasi digital ini semoga bisa bermanfaat dan diimplementasikan nantinya. Oke, saya izin share screen ya. Oke, kita di pilar cakap bermedia digital ya, di mana tentunya cakap ini sangat penting ya untuk diri kita, untuk setiap pembelajaran kita ya bisa dimanfaatkan ya. Dengan tema apa itu cyberbullying, apa itu dan bagaimana cara menghentikannya. Jadi nanti teman-teman kita
di event literasi digital ini banyak sekali kita bisa mendapatkan insight-insight yang baik ya dalam media digital itu harus seperti apa, mulai dari cakap, dari aman, dan dari budaya digital. Oke, perkenalkan nama saya Tuahta Siolan Pinem, biasa dipanggil dengan Olan. Saya sebagai instruktur edukasi for ID dan relawan TIKA. Nah, apa sih cakap bermedia digital? Jadi, cakap bermedia digital itu merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi dan jaringan internet. Jadi teman-teman, cakap bermedia digital itu bukan hanya sebatas kita menggunakan media digital, tapi kita bisa memanfaatkannya. Seperti gadget kita ya, sekarang teman-teman kan lagi lewat virtual Zoom ya. Nah, itu pun termasuk bagian dari cakap bermedia digital gitu, penggunaannya dan kebermanfaatannya. Nah, kita sebagai individu nih yang cakap bermedia digital, kita harus mampu nih mengetahui, memahami dan menggunakan ya. Apa aja nih yang kita gunakan? Perangkat keras dan perangkat lunaknya dalam landscape digital. Mulai dari mesin pencarian, aplikasi percakapan, media sosial, serta aplikasi dompet digital, loka pasar, dan transaksi digital. Jadi di media digital itu begitu banyak hal-hal yang bisa kita pelajarin, dan kita harus ketahui, kita harus pahami, dan kita harus pintar menggunakannya. Nah, ada beberapa aspek yang akan nanti saya bahas di sini, ya, mulai dari mesin pencarian, aplikasi, loka pasar, pembelajaran digital, hard skill, dan soft skill-nya. Nah, tentunya kita harus pahami dulu nih, sebelum lanjut ke hal-hal yang banyak tentang cakap bermedia digital, kita harus tahu dulu nih, software itu apa sih? Software itu adalah seperangkat instruksi atau data, ataupun program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan menjalankan tugas-tugas tertentu. Lalu yang kedua ada hardware, di mana hardware ini adalah perangkat komputer yang memiliki bentuk fisik ya. Singkatnya, hardware ini bisa dikatakan perangkat komputer yang berfungsi melakukan beberapa proses seperti input, output, dan proses. Jadi hardware dan software ini tentunya sangat lekat ya hubungannya ya. Nah, yang nggak kalah penting adalah brainware-nya sendiri. Apa sih itu brainware? Jadi brainware itu adalah orang yang menggunakan, memakai, atau mengoperasikan perangkat komputer. Jadi, kecanggihan komputer itu tidak akan bisa dioperasikan secara optimal tanpa ada manusia di belakangnya. Jadi kayak misalkan software-nya bagus nih, terus hardware juga paling bagus, gaming lah gitu. Tetapi kalau orangnya nggak bisa menggunakannya dengan baik, maka aplikasi software atau aplikasi tersebut dan hardware yang bagus pun nggak akan optimal performanya gitu, atau outputnya yang dihasilkan dari aplikasi tersebut. Nah, tentunya kita sebagai brainware ini benar-benar harus cakap menggunakannya. Nah, pertama itu adalah mesin pencarian. Jadi mesin pencarian sini akan menjelaskan mesin pencarian. Jadi mesin pencarian itu apa sih? Perangkat komputer yang dirancang untuk melakukan pencarian atas berkas-berkas yang tersimpan ya dalam layanan www, FTP atau publikasi milis atau newsgroup. Nah, di sini dimulai dari definisi, proses kerjanya, cara menggunakan informasi untuk akademik dan kata kunci efektif, gangguan informasi atau fitur cek fakta. Nah, jadi teman-teman, untuk mesin pencarian pun ada banyak sekali ya, nggak cuman Google aja. Mulai dari Yandex, ada Baidu, ada DuckDuckGo, dan lain-lain. Dan setiap negara pun ternyata kita bisa lihat ya teman-teman di sini, setiap negara itu juga mempunyai mesin pencariannya sendiri gitu, atau yang di banyak masyarakatnya menggunakan mesin pencarian tersebut. Jadi nggak selalu tentang Google gitu. Nah, penggunaan mesin pencarian informasi ini ya, atau disebut dengan search engine, khususnya Google ya, bekerja dengan 3 tahap utama seperti di bawah ini nih. Jadi ada crawling, index, dan ranking. Nah, di mana
Nanti crawling ini adalah tahapan ketika sebuah search engine menjelajahi internet untuk mencari konten beserta kode di setiap URL ya yang ditemukan. Jadi dia ini adalah tahapan dia mencari ya, menjelajahi. Lalu ada indexing di mana proses penyimpanan dan pengaturan konten-konten yang ditemukan ketika proses crawling. Apabila sebuah halamannya sudah terindeks, maka halaman tersebut akan digunakan dan disajikan ketika terdapat pertanyaan atau query yang relevan. Lalu ada ranking. Nah, ada ranking ini memberikan konten terbaik dan paling relevan yang dapat menjawab pertanyaan atau query dari hasil yang ditampilkan akan berurutan dari yang paling relevan hingga yang paling tidak relevan. Jadi kita udah tahu nih proses mesin pencarian itu ada 3 tahap. Jadi adik-adik atau teman-teman di sini hati-hati ya dalam berkomentar atau memposting hal-hal negatif di media sosial. Kenapa? Karena tentunya adik-adik tuh kalau misalkan mengupload sesuatu di media sosial, ini kalau bagi yang nggak cakep ya, bagi yang nggak cakep dia menggunakan gadgetnya. Nah, gadgetnya itu kan diaktifkan atau didaftarkan atas nama lengkap ya, atas nama daftar diri kita. Nah, kita tuh main upload aja atau main posting hal-hal yang negatif. Nah, itu akan tersimpan dan suatu saat kalau kita misalkan sudah lulus bekerja atau mau melamar pekerjaan, karena kita mengupload hal-hal negatif tadi, maka saat kita mencari informasi nama lengkap kita di Google, maka itu pasti akan terekam jejak digitalnya. Nah, itu akan dibahas nanti di keamanan digital lebih lengkapnya. Jadi begitulah proses mesin pencarian informasi. Jadi hati-hati dalam mengupload. Jadi kita tuh harus cakap betul dalam menggunakan mesin pencarian. Nah, lalu di mesin pencarian ini ada yang namanya filter ya. Jadi kita kalau mencari tugas-tugas atau kebutuhan untuk menambah pengetahuan kita, contohnya ya, saya mau cari video literasi digital. Nah, ya saya cari videonya aja, saya nggak mau dokumennya, PDF-nya, dan lain-lain. Jadi saya mau videonya aja. Jadi kita tinggal ketikkan literasi digital, lalu kita pilih filternya adalah video. Maka nanti yang muncul adalah video-video tentang literasi digital. Jadi lebih cepat dan lebih terukur dalam kita mencari informasi untuk tugas-tugas kita ataupun kebutuhan kita mencari informasi. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya aplikasi percakapan dan media sosial. Karena di sini perkembangan teknologi itu menjadi tolak ukur ya yang sangat menarik ya. Jadi aplikasi percakapan pun memunculkan beragam permasalahan jika tidak diikuti dengan kompetensi penggunanya gitu. Kompetensi apa sih yang harus kita punya ya? Mulai dari mengakses, menyeleksi, memahami, menganalisis, memverifikasi, mengevaluasi, mendistribusikan, memproduksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi. Jadi segitu banyak kompetensi yang harus kita miliki menggunakan aplikasi percakapan. Kenapa? Karena itu penting ya. Kalau kita nggak memahami, jadi kalau ada orang broadcast informasi yang belum tentu benar, kalau kita nggak punya kompetensi memahami, kita main broadcast aja tuh. Padahal itu informasinya nggak benar. Lalu kita nggak punya kompetensi menganalisis. Nah, kalau kita dapat informasi tadi, terus kita paham nih informasinya, tapi kita nggak analisis dulu, gitu. Informasi tersebut kita main sebarkan aja, maka itu juga salah. Terus kita nggak verifikasi kebenarannya informasi tersebut, maka kita juga bisa salah dalam menggunakan aplikasi percakapan, gitu. Jadi kita harus punya banyak sekali kompetensi dalam menggunakan aplikasi percakapan. Nah, keunggulan media sosial ini dibanding media konvensional itu pertama mudah ya. Dia ringkas, user friendly dan padat. Terus interaksinya baik ya, bisa menciptakan hubungan lebih intens kepada masyarakat yang lebih luas ya. Lalu global, jangkauannya luas, kendali dan terukur. Jadi aplikasi percakapan dan media sosial ini sangat penting dan kita harus punya kompetensinya juga yang benar-benar
benar-benar cakap ya, biar nanti orang sekitar kita nggak jadi korban dari berita hoax atau penipuan dan lain-lainnya. Nah, ada tips dasar menggunakan aplikasi percakapan. Kita harus kenali dulu ya kelebihan dan kekurangan aplikasi percakapan yang kita gunakan. Lalu kita harus update, memperbaharui aplikasi percakapan yang digunakan. Kenapa? Karena sistem update itu pasti bisa menguntungkan kita dari hal-hal bug dari aplikasi tersebut gitu. Lalu yang ketiga adalah manfaatkan fitur gitu. Jadi kita bisa menonaktifkan fitur untuk mengendalikan informasi yang tidak diinginkan pada settingan aplikasi. Tentunya fitur-fitur yang disediakan dari aplikasi percakapan itu bisa banget digunakan. Nah, ini ada verifikasi informasi pada sumber yang valid. Jadi kalau tadi kalau kita cakap bermedia digital nih, ya, kalau ada informasi yang disebarkan lewat aplikasi percakapan kita, kalau itu kita rasa ragu, ya kita bisa cek di Mavindo atau cek fakta. Nah, lalu selanjutnya kita juga bisa menggunakan fitur cek fakta, kita kunjungin situsnya di toolbox Google atau fact check ya. Kita ketik ya fakta apa yang mau kita cari, maka hasil pencarian kita akan muncul apakah itu benar atau enggak gitu. Lalu selanjutnya dompet digital Lokapasar ya. Kita harus kenal nih aplikasi dompet digital, transaksinya seperti apa ya biar aman gitu. Kenapa? Karena ini tentunya bisa mendukung dalam proses belajar kita juga, belajar di sekolah ya. Nah, kita pertama adalah kenali aplikasinya tersebut, karakter dompet digitalnya, terus tentukan kebutuhannya, prioritaskan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang mau kita belanjakan di sana. Kenapa? Karena kita harus kenali, tentukan, dan prioritaskan. Kadang ada beberapa yang viral-viral di media sosial, dia nggak tahu nih cara bertransaksi menggunakan dompet digital atau Lokapasar ya. Dia main beli aja, tapi dia nggak baca deskripsinya. Terus dia tidak tahu metode pembayarannya. Dia tidak tahu metode pengirimannya gitu. Jadi kayak yang viral-viral yang COD ya, yang COD barangnya datang terus dia nggak mau barangnya dibuka, terus dia nggak mau bayar, yang akhirnya merugikan si pengirim sama penjualnya gitu. Karena itu adalah nggak cakap dalam bermedia digital, dia nggak tahu sistem COD itu seperti apa, maka hal-hal itu akan terjadi gitu. Makanya kalau kita cakap bermedia sosial, hal-hal seperti itu tidak akan terjadi. Nah, langkah-langkah mendasar agar tidak keliru dalam bertransaksi di Lokapasar itu, kita pertama adalah tentukan produk yang kita inginkan, lalu pilih produknya. Jika ingin membuat penawaran dengan penjual, silahkan lakukan. Setelah klik icon keranjang, kita bisa tentukan pilihan terdahulu. Lalu apabila kita memiliki voucher dan bonus-bonus lainnya, kita bisa menggunakannya untuk mengurangi total belanja. Pada halaman checkout, pastikan alamat pengirim sudah benar. Nah, ini juga kalau benar nggak cakap digital, kita main asal-asalan aja nih, namanya yang paling ini ya, namanya, alamatnya. Nah, itu jadi akan merugikan jasa pengiriman. Nah, lalu pilih metode pembayaran yang diinginkan. Nah, ada banyak sekali platform pembelajaran juga nih adik-adik yang bisa kita kita masukkan atau kita pelajari untuk menambahkan insight-insight kita dalam kebermanfaatan di media digital gitu. Nah, tentunya peluang di era digital ini untuk generasi milenial dan Z itu jadi peluang demografi yang sangat baik ya. Jadi kenapa tadi kalau kita belajar di platform pembelajaran ini ya, terus kita bisa mencari income di generasi sekarang itu sebagai developer, UI UX, social media spesialis, desain atau videographer itu melalui platform-platform freelancer gitu. Jadi bisa mengerjakan secara remote gitu. Nah, dari hasil pembelajaran tadi, kita tuh harus bisa kenali minat diri kita ya. Minat kita apa,
misalkan kita suka dunia editing, kita pelajari dunia editing, terus kita bisa lihat prospek ke masa depan. Berapa tahun ke depan, keterampilan yang akan kita pelajarin ini masih diperlukan nggak sih? Nah, itu juga bisa kita lihat ya. Lalu cari referensinya di internet ya, dari video-video tutorial dan lain. Lalu mengikuti webinar, nah seperti kegiatan kita ini. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan yang bisa menambahkan insight-insight positif untuk kita dalam bermedia digital. Nah, yang nggak kalah penting adalah soft skill ya. Tadi kita udah tahu nih menggunakan dari gadget kita, dari aplikasi-aplikasi yang ada, terus media digital itu seperti apa. Nah, soft skill juga nggak kalah penting. Mulai dari manajemen waktu, jiwa kepemimpinan, dan cara berkomunikasi yang baik, lalu kerja tim, di mana sekarang sebuah pekerjaan itu kebanyakan dilakukan secara tim. Oke, teman-teman di sini saya senang banget nih bisa berbagi insight-insight positif tentang cakap bermedia digital. Apabila ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar. Nah, kalau mau belajar lebih lanjut lagi, teman-teman bisa baca modul cakap bermedia digital, unduh di literasi digital, atau follow IG Siberkreasi. Jadi nanti adik-adik bisa mendapatkan insight-insight positif lainnya tentang cakap bermedia digital di link tersebut gitu. Dari saya itu aja. Terima kasih teman-teman. Semoga materi dari cakap bermedia digital bisa diimplementasikan di kehidupan sehari-harinya. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih kembali Mas Olan atas pemaparannya seputaran aspek pertama ya, kecakapan digital. Oke, itu dia teman-teman bekalnya nih agar kita bisa lebih cakap lagi ya untuk berinteraksi di dunia digital. Jangan lupa ya buat para peserta yang ingin bertanya bisa langsung ke kolom chat saja. Nanti di akhir acara akan ada 10 penanya terbaik yang diundi juga untuk mendapatkan dompet digital. Dan jangan lupa juga untuk mengisi daftar hadir secara lengkap ya, ini syarat untuk mendapatkan sertifikat elektronik. Nah, selanjutnya kita menuju ke aspek kedua seputaran keamanan digital. Penting sekali nih karena kan kita lagi membahas cyberbullying ya. Pentingnya keamanan digital, langsung saja saya panggilkan kepada Bapak Surya Fajar, silakan untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih Mbak Putri. Oke, apa kabar teman-teman semua? Oke, mudah-mudahan baik, sehat semua ya. Oke, sebelum saya mulai mungkin saya mengucapkan selamat ulang tahun ya pada SMA Negeri 1 Kabupaten Tanggerang yang ke-59 ya. Mudah-mudahan membangun karakter ibu dengan cinta. Oke, saya akan coba sharing tentang keamanan ya, keamanan digital. Oke, kelihatan ya. Sebelumnya saya kenalkan dulu, nama saya Surya Fajar Asra. Saya juga bagian dari komunitas relawan TIK Indonesia dan hari-hari bekerja sebagai usaha dan lebih dikenal dengan teknopreneur. Jadi ada beberapa perusahaan IT yang saya bekerja di sana. Nanti teman-teman bisa saling follow untuk Instagram, bisa @Surya Saputra. Jadi kita bisa saling sharing, saling berbagi banyak pengetahuan lah tentang teknologi yang ini. Nah, sebelum saya masuk ke keamanannya, ada beberapa latar belakang dari keamanan digital. Pertama, mungkin teman-teman bisa lihat ternyata terus berkembang secara masif ya. Pengguna internet kita mencapai 212,9 juta pengguna. Nah, jadi luar biasa signifikan, sekitar 70%-an lebih pengguna internet kita. Terus yang melatar belakangi adalah ada kemudahan dan praktik. Jadi kepraktisan itu ternyata membuat kita nyaman di dunia internet seperti itu. Dan maka terciptalah
masyarakat yang semakin nyaman dan percaya melakukan kegiatan di internet. Padahal di sana punya resiko tinggi utama sekali. Yang terjadi adalah ada potensi buruk di dunia internet seperti penipuan dan pencurian akun yang mungkin bisa jadi dirasakan oleh teman-teman, gitu. Dan akhirnya maka kita perlu memahamkan tentang keamanan digital. Tadi juga disampaikan tentang kemampuan berdigital. Saya yakin teman-teman juga punya kemampuan itu, cuma mungkin lebih waspada lagi tentang keamanan digital gitu. Nah, ini saya bilang ada 77% pengguna internet di Indonesia. Penduduk kita mungkin sekitar 276,4 juta jiwa. Jadi luar biasa, sangat pesat. Apalagi dampak pandemi kemarin membuat kita lebih banyak bermain di internet seperti itu. Nah, tadi sudah disampaikan tentang kecakapan media sosial. Ini adalah media sosial yang banyak kita gunakan ya. Salah satunya banyak sekali di teman-teman bisa sampaikan tentang kita lakukan di media sosial di sini. Ada YouTube, ada Facebook, Twitter, dan seterusnya. Mungkin tidak semua teman-teman pakai, tapi ini adalah tren media sosial yang teman-teman pakai. Maka mau tidak mau ketika kita bermedia sosial, lebih baik kita menyimbangi dengan keamanan digitalnya seperti itu. Nah, dalam arti sesungguhnya keamanan digital itu apa sih? Maka di sini disampaikan bahwa sebuah proses untuk memastikan pengguna layanan digital baik secara daring maupun luring dapat dilakukan secara aman. Tidak hanya itu, mengamankan data kita memiliki, melainkan juga melindungi data pribadi yang bersifat rahasia. Jadi memang kemarin baru diputuskan tentang undang-undang perlindungan data pribadi. Nah itu jadi pegangan kita untuk terus menjaga data pribadi kita di dunia digital. Nah, ternyata di dunia digital ada dua kategori kejahatan yang mungkin sering terjadi di sekitar kita, atau bisa jadi keluarga kita mengalaminya. Bisa jadi juga kita sendiri juga bisa mengalaminya. Salah satunya adalah phishing. Phishing ini adalah upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan. Nah ini sering mengatasnamakan apa aja seperti itu. Terus ada lagi kategorinya scam. Scam ini bentuk penipuan melalui telepon, email, pesan dan tersebut dengan tujuan pada umumnya untuk mendapatkan uang dari para korbannya. Jadi kalau ini pengundian misalnya. Nah, contohnya apa? Nah, phishing bisa terjadi kayak peretasan akun, ada impersonasi, ada penjualan palsu atau lowongan kerja palsu atau modus pentak. Nah, ini mungkin teman-teman yang harus dijaga hati-hati. Ada modus-modus perjumpaan yang mungkin bisa jadi kalangan SMA atau kalangan SMK ada yang terjerat ini seperti itu. Nah, yang pertama yang saya sampaikan adalah jangan pernah memposting data diri di media sosial. Nah, salah satunya mungkin KTP atau contoh yang kemarin ketika pandemi ada yang memposting tentang sertifikat vaksinnya bahwa dia sudah vaksin, malah terjadi bisa ditipu untuk sertifikat vaksinnya. Atau KTP yang berujung pada kejahatan-kejahatan yang lain. Yang sekarang lagi marak adalah pinjol, pinjaman online yang mungkin cuma dengan berfoto KTP itu sudah cukup untuk pinjol, mencairkan dana yang kita pinjam. Gitu. Bahaya sekali. Nah ini yang teman-teman harus waspada. Gitu. Atau beberapa kegiatan yang mungkin tidak perlu ada KTP tapi diminta. Nah itu juga harus digarisbawahi. Fungsi itu teman-teman harus bertanya lebih kritis terhadap apa yang diminta, misalkan lagi menyangkut data diri teman-teman
itu. Nah, ini keamanan digital harus dijaga jelas karena kita tidak tahu dari mana kita diserang, dari mana kita dilabui. Jadi memang tidak mau, wajib bagi teman-teman untuk menjaga keamanan digitalnya. Ribet, betul, tapi dengan itu kita juga aman di dalam kejahatan-kejahatan yang ada di dunia digital seperti itu. Nah, salah satu langkah yang bisa teman-teman lakukan adalah pertama, identifikasi aset digital yang dimiliki. Maksudnya adalah melist atau membuat daftar list aset-aset digital yang telah teman miliki. Misalkan ada di media sosial apa saja, di aplikasi pesan apa saja, aplikasi email apa saja yang mungkin teman-teman sudah daftar dan itu di list daftarnya. Atau marketplace atau e-commerce yang ada di beberapa e-commerce, di daftar. Atau lagi yang lain, data-data lain kayak seperti transport online, Gojek online dan seterusnya, dan banking. Semua harus teman miliki daftar asetnya. Ini pakai email yang mana, daftar pakai yang mana, dan seterusnya. Yang jelas teman-teman sudah punya list daftar aset digital yang teman miliki, seperti itu. Yang kedua, ini adalah langkah konkretnya ketika menjaga salah satu menjaga keamanan di digital kita. Pertama adalah membuat password yang kuat. Password yang kuat itu berarti kita punya password yang mungkin hanya kita yang paham, hanya kita yang tahu. Biasanya password ini tidak boleh diberitahu siapapun, apalagi warga atau pasangan yang lain, karena memang password ini adalah rahasia pribadi yang harus dijaga. Yang kuat seperti apa, Kak? Banyak sekali teman-teman. Bisa teman-teman menggunakan aplikasi-aplikasi password yang memang mengenerate password yang lebih kuat. Jadi kalau lebih simpelnya, password itu terdiri dari ada karakter yang huruf besar dan huruf kecilnya, terus ada lagi berupa angka, dan bisa ditambah tanda baca seperti itu, misalnya tanda seru, tanda tanya, dan seterusnya. Nah, kolaborasi itu mau tidak mau akan membuat password kita lebih kuat. Terus kita punya password di mana-mana, aset digitalnya banyak, maka kita perlu namanya password manager atau mengelola password kita, karena kan banyak sekali. Dan di garis bawah lagi, setiap akun aset digital kita, setiap passwordnya berbeda-beda. Misalkan Facebook atau Twitter atau YouTube itu email yang sama, tapi passwordnya harus berbeda-beda. Jangan sampai passwordnya sama. Jadi kalau bisa satu terbobol, di sini semuanya perlu terbobol. Itu menjaga aset digital kita. Yang ketiga adalah mengaktifkan dua faktor authentication atau layanan yang ada di beberapa aplikasi kita. Dua lapis keamanannya. Di sini teman-teman bisa aktifin. Semuanya ada di aplikasi media sosial atau di aplikasi email. Ini harus diaktifin. Jadi ketika ada yang masuk tanpa izin kita tahu siapa itu. Terus bisa dibantu lagi. Yang keempat adalah privasi, pengaturan privasinya. Nah, ini mau tidak mau teman-teman harus sering periksa dan perbarui pengaturan privasi kita. Jangan sampai privasi kita tidak diatur setiap aplikasinya. Dan yang kelima, proteksi keamanan dengan yang lain. Contoh adalah kalian punya backup data, ada antivirus dibisakan di beberapa software teman-teman, dan lain-lain. Jadi ketika ada gangguan dimanapun, teman-teman bisa mengambil datanya yang sudah di backup. Backupnya di mana? Banyak sekali tempat backup file atau yang lain yang bisa teman-teman gunakan di dunia digital. Nah, yang ketiga, ini juga langkah-langkah awal ketika teman-teman
terjadi insiden terkait keamanan. Misalkan ternyata ada kebocoran data kita. Bagaimana caranya mengeceknya? Salah satunya adalah kita bisa buka, sekarang ada website namanya periksadata.com. Di situ bisa teman-teman periksa datanya berupa email. Kita akan masukkan email, kita akan lihat kebocoran mana yang sudah dibocorkan data kita melalui email kita. Jadi ketahuan di situ aplikasi-aplikasinya. Terus ketika terjadi kebocoran, maka segeralah mengganti passwordnya. Supaya apa? Supaya aman. Karena mungkin ada keperbaruan di password lah, seperti itu. Kedua, kita juga bisa ngecek di akun Gmail di g.co/privasi checkup. Kita mengecek privasi periksa layanan yang ada di Google atau Gmail kita, di akun Gmail kita. Ketahuan apakah sudah aktif atau tidak. Terus juga kita bisa aktifin juga, kita bisa cek lagi adalah di security backup. Jadi email kita termasuk aman atau tidak. Berapa perangkat yang pakai, aktivitas apa yang pernah kita lakukan di email kita. Jadi kelihatan. Kalau tidak sesuai dengan yang kita lakukan, maka bisa kita stop untuk layanan-layanan itu. Jadi ini adalah cara mendeteksi insiden terkait keamanan digital. Mudah-mudahan teman-teman bisa melakukannya. Ini mudah sekali. Nah, lanjut. Nah, satu lagi adalah masalah izin aplikasi. Nah, ini terkadang teman-teman lalai dalam menginstal aplikasi. Contohnya adalah salah satu aplikasi contoh adalah media sosial Facebook misalkan. Ini ada beberapa izin aplikasi yang kita kasih. Contoh dilihat di layar, ini ada beberapa layanan. Apakah dia perlu ponsel, kontak, SMS. Jadi kalau kita aktifin, maka media sosial itu boleh sponsor kita, kontak kita, SMS kita. Padahal itu kurang berguna bagi mereka. Padahal yang diperlukan cuma kamera, memori untuk penyimpanan data kita. Begitu. Jadi kenapa ada pertanyaan, kenapa pinjol kok bisa akses kontak ponsel kita? Karena di situ izin aplikasi kita izinkan, dia boleh mengakses kontak kita di aplikasi. Seperti itu. Jadi memang ini salah satu mengecek izin aplikasi. Semua aplikasi dicek. Apa saja yang boleh diizinkan, yang apa saja yang tidak boleh diizinkan. Jangan sampai semua aplikasi boleh mengizinkan apa saja yang tidak boleh kita izinkan. Seperti itu. Nah, terus yang keempat adalah merespon insiden dengan angka terukur. Ketika ada pembobolan di media sosial kita, padahal di setiap media sosial kita itu sudah disiapin cara-cara untuk memulihkan akun kita. Mulai Facebook ada, Instagram ada, Twitter ada, semua media sosial itu ada caranya. Maka ketika adalah terjadi pembobolan, maka merespon insiden dengan langkah terukur. Jangan takut, jangan risau, jangan gegabah. Maka coba dicari solusi-solusi langkah-langkah yang terukur. Salah satunya langsung ke media sosial yang terkait. Karena di situ ada cara untuk merespon ketika akun-akun kita dibobol. Seperti itu. Nah, ini yang kelima yang wajib teman-teman lakukan ada merecovery kembali akun kita ketika memang ada hal-hal yang masalah di sistem kita. Nah, persiapan yang kita perlukan adalah pertama, mau tidak mau pasti kita harus pakai akun Google di ponsel kita, termasuk passwordnya dan kunci layar yang diketahui, backup data ponsel, dan pastikan ketika membackup data itu ponsel minimal baterai itu 7%. Yang terakhir adalah pastikan ponsel terkunci dengan internet. Nah, hal-hal ini adalah cara bagaimana merecovery kembali akun kita yang mungkin terjadi insiden nantinya. Seperti itu. Jadi teman-teman tidak usah panik, tidak terlalu gebah-gebah, tapi dengan proses terukur yang sudah saya sampaikan tadi. Seperti itu. Nah, yang teman-teman harus pahami
kita tidak pernah tahu siapa sebenarnya lawan bicara kita di internet. Kenapa? Karena dunia internet ini luas dan banyak penggunanya, apalagi sekarang trennya ada AI, bisa jadi yang menjawab chatting kita, membalas chatting kita, itu belum tentu manusia. Bisa jadi robot, atau mungkin bisa jadi hewan yang mungkin lihat di gambar yang saya sampaikan seperti itu. Jadi jangan pernah tahu siapa sebenarnya lawan bicara kita di internet. Jadi hati-hati, harus waspada. Gitu. Nah, kesimpulan dari keamanan digital adalah pertama saya sampaikan tidak ada yang aman 100% di dunia digital. Yang bisa kita lakukan adalah mengurangi resiko sedapat mungkin. Salah satunya tadi langkah-langkahnya seperti itu. Jadi tidak ada yang 100% aman. Terus yang kedua, keamanan berbanding terbalik dengan kemudahan. Sedikit ribet dan waspada akan membuat kita lebih aman di dunia digital. Nah, jadi memang poinnya adalah ada ribet dan waspada. Mau tidak mau itu yang kita lakukan dalam penggunaan dunia digital. Jadi tidak ada yang nyaman. Ketika nyaman berarti ada kemudahan, itu hati-hati. Nah, tapi kalau bisa agak ribet, mau tidak mau itu lebih aman di dunia digital kita. Seperti itu. Nah, yang terakhir, selalu berpikir kritis. Tidak mudah percaya dengan semua yang kita dapat di internet. Jadi apapun yang di internet itu belum tentu benar. Dengan cara mengecek apakah ini benar, apakah ini salah, kita cek dulu. Jangan sampai kita percaya langsung bahwa kita akan selalu berpikir kritis lah dalam menggunakan keamanan digital seperti itu. Nah, ini adalah modul keamanan media digital, bisa teman-teman unduh di literasidigital.id. Ini lengkap untuk bisa teman-teman pelajari. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan selalu menjaga keamanan di dunia digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi kepada Bapak Surya Fajar atas pemaparannya. Terima kasih seputaran keamanan digital ya. Oke, itu dia teman-teman aspek kedua yang sudah kita tahu kira-kira bagaimana pentingnya untuk menjaga ya keamanan apalagi di dunia digital begitu. Dan pastinya saya juga mengingatkan untuk para peserta jangan lupa mengisi link registrasi dengan lengkap. Ini merupakan syarat untuk mendapatkan sertifikat elektronik nanti di akhir acara ya. Oke. Nah, sekarang kita menuju ke aspek terakhir. Ini juga tidak kalah pentingnya seputaran budaya digital. Langsung saja saya panggilkan kepada Ibu Vera. Silakan. Halo, selamat pagi Kak Putih. Selamat pagi Ibu. Sehat selalu ya. Alhamdulillah sehat. Ya, silakan. Oke, terima kasih Kak Putih. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bersemangat nih untuk rekan-rekan, teman-teman, adik-adik yang ada di SMAN 1 Kabupaten Tangerang ya. Selamat untuk yang ada di sana, Ibu Jamilah Sujana. Selamat sekolahnya yang hari ini tepat sekali di tanggal 23 ini, 23 Agustus, sedang merayakan ulang tahun sekolahnya atau ulang tahun SMAN 1 Kabupaten Tangerang ya, yang ke-59. Selamat, semoga sukses selalu untuk yang ada di SMAN 1 Kabupaten Tangerang. Semoga ilmunya bermanfaat ya, dan ini merupakan kegiatan yang sangat positif sekali. Kenapa? Karena dalam acara atau rangka ulang tahun sekolahnya ini malah justru diisi dengan kegiatan yang sangat bermanfaat ya. Jadi menambah ilmu pengetahuan di literasi digital. Oke, adik-adik, kita akan masuk ke pilar yang terakhir. Oke, pilar yang terakhir yaitu tentang budaya bermedia digital. Izinkan saya untuk share screen.
Baik, pertama-tama perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Vera Rosmawati. Saya salah satu instruktur dari Edukasi for ID dan relawan TIK wilayah Kota Bogor, wilayah Bogor. Kalau adik-adik atau teman-teman yang ada di SMN 1 Kabupaten Tangerang ingin menanyakan mengenai informasi tentang literasi digital atau mengenai pembelajaran gitu ya, silakan hubungi saya melalui akun Instagram saya di @rosmawati. Oke, kita langsung saja untuk budaya digital itu sebenarnya apa sih ya? Sebenarnya kita itu sering sekali belajar tentang budaya nih adik-adik nih. Dari kecil, dari kita TK bahkan ya, dari TK sampai sekarang kita itu akan terus belajar tentang budaya gitu. Kenapa? Karena kita ini salah satu penggeraknya seharusnya ya, penggerak budaya Indonesia. Oke, budaya digital itu sebenarnya sama saja dengan budaya secara alami atau normal ya, tapi hanya bedanya di ada berbasis teknologi internetnya gitu. Jadi, hasil dari pola pikir, kreasi, dan cipta karya manusia yang berbasis teknologi internet yang ditentukan oleh penguasaan kita nih terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penerapan budaya. Nah, untuk latar belakang pilar budaya bermedia digital, kenapa sih harus ada yang namanya budaya bermedia digital? Oke, adik-adik, tanpa disadari perkembangan teknologi itu justru membawa banyak informasi dari dunia luar sana, dari negara luar sana ya adik-adik ya. Makanya ada tantangan terhadap budaya digital, ada 8 ya adik-adik. Yang pertama, mengaburnya wawasan kebangsaan. Jadi karena banyaknya informasi-informasi dari berbagai negara, seolah-olah kita tuh jadi terkikis gitu wawasan tentang kebangsaan kita sendiri gitu. Kemudian yang kedua, menipisnya kesopanan dan kesantunan. Nah, tadi kan ada dengar nggak video tentang 4 pilar literasi digital ya. Kalau ada survei menyatakan bahwa Indonesia itu netizennya adalah netizen yang tidak sopan gitu ya. Nah, jangan sampai untuk survei selanjutnya netizen Indonesia ini menjadi tetap yang tidak sopan gitu di dunia. Nah, makanya ada yang namanya program ini adik-adik ya, literasi digital. Jadi seharusnya setelah melaksanakan kegiatan ini kita harus berubah total nih adik-adik nih ya. Oke, yang ketiga, menghilangnya budaya Indonesia karena media digital seperti menjadi panggung budaya asing. Buktinya banyak sekali dari kita itu mengidolakan dari idola-idola atau idol-idol dari luar negeri. Kalau sekarang kan yang lagi booming, yang lagi viral itu ya kita mengidolakan K-pop. Boleh nggak sih sebenarnya? Boleh, tapi jangan lupa kalau orang yang di sana saja bisa mempromosikan budayanya mereka, kenapa kita nggak bisa mempromosikan budaya kita gitu ya. Kemudian yang keempat, minimnya pemahaman terhadap hak-hak digital. Kita kadang suka tanpa sadar kita ini saat bermain di media digital itu seolah-olah dunia itu milik kita ya, dunia internet itu milik kita. Padahal ya harus diwaspadai tadi tuh oleh narasumber yang sebelumnya sudah diinformasikan. Ayo, yang kalian upload itu pasti akan terekam ya adik-adik ya. Selanjutnya, kebebasan berekspresi yang kebablasan. Nah ini nih, kita seolah-olah berada di dunia maya itu hanya kita sendiri aja, nggak peduli dia orang lain. Kita mengekspos identitas pribadi yang akhirnya menjadi kita sendiri yang rugi, yang menjadi korban ya, korban untuk cyber kejahatan cyber gitu. Kemudian yang keenam, berkurangnya toleransi dan penghargaan pada perbedaan. Jadi kita masih pilih-pilih nih adik-adik, pilih-pilih. Oh dia sukunya beda nih sama kita. Dia agamanya beda nih sama kita. Nah seharusnya tidak seperti itu ya adik-adik ya. Yang ketujuh, menghilangnya batas-batas privasi. Nah ini sama juga nih kita
mengumbar semua informasi kita. Dan yang terakhir, pelanggaran hak cipta dan karya intelektual. Nah, ini yang harus ditanamkan nih ya nih. Sekarang sudah banyak sekali informasi-informasi dari internet, kita bisa tidak ada tugas langsung copy paste aja tanpa memunculkan sumbernya. Nah, itu salah satu pelanggaran terhadap hak cipta ya adik-adik ya. Supaya tantangan-tantangan itu bisa kita hadapi bersama-sama nih adik-adik, makanya ada yang namanya kompetensi budaya bermedia digital, yaitu kemampuan kita dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di dunia nyata maupun di dunia digital. Nah, kompetensi terhadap media digital ini didukung oleh ruang lingkup budaya bermedia digital. Ada 4 nih adik-adik, yaitu budaya digital, budaya Pancasila, digitalisasi budaya, mencintai produk dalam negeri, dan yang terakhir adalah hak-hak digital. Nah, kalau saya bahas keempat ruang lingkup yang ada di budaya bermedia digital ini kayaknya terlalu panjang ya adik-adik. Jadi hari ini saya akan memberikan kita bahas tuntas nih ya. Satu ruang lingkup, yaitu ruang lingkup yang pertama, budaya digital, budaya Pancasila. Supaya kita bisa lebih bermartabat ya adik-adik. Oke, seperti yang kita ketahui nih, dari dulu kita udah belajar ya, kalau Indonesia itu terkenal dengan negara kepulauan. Itu artinya ada banyak atau ribuan suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai dengan Merauke. Nah, setiap suku bangsa ini ternyata memiliki kebudayaan dan prakteknya masing-masing adik-adik. Ini merupakan hasil dari sejarah panjang dan yang membentuk negara kita. Nah, karena kita itu berbudaya ya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebudayaan itu artinya sebagai hasil kegiatan dan penciptaan batin akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Makanya kalau kita banyak sukunya, otomatis kita juga ada banyak budayanya. Nah, kenapa sih selanjutnya itu kita harus menanamkan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila? Kenapa? Oke, ini ada sumber nih adik-adik nih ya dari indonesiabalik.id. Kalau di Indonesia itu terdapat 1.340 suku. Ini yang tercatat ya adik-adik ya. Kalau adik-adik dapat informasi yang lebih terupdate lagi, boleh nanti kita sharing ya. Nah, kemudian ada 2.500 bahasa daerah. Nah, ini belum juga yang terekspos kalau ada beberapa daerah yang bahasa daerah yang hampir punah. Kenapa? Karena yang bisa itu hanya orang tua saja adik-adik. Kita nih sebagai penulis bangsa harusnya belajar ya. Nah, terus ada 6 agama. Ini yang tercatat ya adik-adik. Nah, karena ada banyaknya perbedaan ini, maka Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu sebenarnya adalah jalan tengah ya untuk masyarakat yang sangat majemuk seperti di Indonesia ini. Jadi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu mampu mengatasi sikap primordial atas dasar keagamaan maupun kesukuan. Nah, ada pertanyaan nih, Kak, kan ada yang namanya era reformasi loh, katanya membawa banyak perubahan. Betul sekali, era reformasi itu banyak membawa perubahan, tapi tetap harus diingat kita itu negara yang sangat majemuk adik-adik. Makanya tetap kita Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu mutlak harus menjadi rujukan kita dalam berbangsa yang plural. Nah, selanjutnya apa saja sih sebenarnya budaya digital dan budaya Pancasila yang harus kita tanamkan, baik itu dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat kita mengakses dunia digital. Nah, yang pertama, menjadikan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital. Jadi kita bukan hanya bisa memainkan, bisa menggunakan akses-akses digital, tapi kita juga harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam penggunaannya ya adik-adik ya.
Selanjutnya yang kedua, mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai panduan karakter dalam beraktivitas di ruang digital. Ini yang seharusnya kalau setiap individu menanamkannya, maka tidak ada lagi yang istilahnya netizen tertidak sopan. Gitu adik-adik. Yuk kita berubah ya. Nah, nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di ruang digital itu apa aja sih sebenarnya? Dari tadi ngomongin itu terus ya. Oke. Kita sebenarnya udah sering banget nih belajar tentang ini ya adik-adik ya. Kita bahas satu persatu. Oke, nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika adalah termuat dalam sila-silanya. Yang pertama itu tentang cinta kasih. Jadi kita harus menghormati perbedaan kepercayaan di ruang digital. Jangan hanya kita berbeda agama, kita membatasi pertemanan di ruang digital. Itu justru memperburuk lingkup pertemanan kita ya adik-adik. Nah, untuk sila yang kedua tentang kesetaraan. Kita memperlakukan orang lain dengan adil dan manusiawi di ruang digital. Jangan hanya dia kan anak komplek, nggak usah ditemenin deh. Nah, jangan ada lagi anak komplek dan anak kampung nih adik-adik ya. Jadi semuanya setara di ruang digital. Kemudian yang ketiga, sila ketiga itu tentang harmonisasi, yaitu caranya mengutamakan kepentingan Indonesia di atas kepentingan pribadi atau golongan di ruang digital. Jadi adik-adik harus ingat juga saat kita upload posting-posting di ruang digital ya, itu bukan hanya mencirikan diri kita sendiri, tapi kita juga membawa nama baik Indonesia di mata dunia. Yang keempat, sila keempat tentang demokratis. Nah, ini memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk bebas berekspresi dan berpendapat di ruang digital. Tapi ingat, kita juga harus tahu kalau yang bermain di ruang digital bukan hanya kita sendiri. Ada banyak orang lain yang sama-sama diberikan kesempatan untuk berekspresi. Jangan kebablasan ya adik-adik ya. Dan yang terakhir, sila kelima itu tentang gotong royong ya, bersama-sama membangun ruang digital yang aman dan etis bagi setiap pengguna nih. Nah, kelima nilai-nilai Pancasila ini sebenarnya sekarang sudah sangat didukung sekali oleh pemerintah. Buktinya adik-adik sekarang pasti sudah belajar yang namanya kurikulum merdeka. Di kurikulum merdeka itu ada yang namanya P5 kan adik-adik ya. Nah, itu ada proyek penguatan pelajar Pancasila. Nah, nilai-nilainya itu sama dengan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di ruang digital nih. Ada yang bernalar kritis, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gitu ya adik-adik ya. Itu artinya pemerintah juga memberikan kebebasan kepada siswa untuk berkreasi. Tapi ingat, semuanya harus tetap beretika. Nah, selanjutnya nih di kurikulum merdeka juga sering sekali adik-adik tuh diberikan tugas sama bapak ibu gurunya ya. Diberikan tugas, silakan kalian berkelompok, bikin kelompok sendiri, tentukan anggotanya 4-5 orang, kemudian diskusikan tentang tema A misalkan, tentang Bhinneka Tunggal Ika misalnya. Selanjutnya besok dipresentasikan di depan kelas. Kadang saat mendapat tugas seperti itu, kita sebagai siswa itu ngapain sih tugasnya, kelompok lagi, diskusi lagi, presentasi lagi gitu kan ya. Ini gurunya males banget sih. Adik-adik ingat, ini banyak manfaatnya ya, bukan karena gurunya males, tapi gurunya kreatif ya adik-adik, karena ternyata tugas sekolah seperti presentasi dan diskusi itu punya manfaat. Yang pertama, menumbuhkan kerjasama di antara anggota kelompok karena kalian itu punya tujuan yang sama, yaitu menyelesaikan tugas. Kemudian yang kedua, menjalin komunikasi jelas. Yang namanya diskusi pasti ada komunikasi baik secara langsung maupun di dunia digital melalui media sosial gitu. Yang ketiga, mengajarkan kolaborasi karena antara satu individu dengan yang lainnya pasti punya ide yang berbeda-beda nih. Jadi ide yang berbeda-beda ini dikolaborasikan. Yang keempat, memperkuat motivasi. Jadi saat kita kalau ngerjain tugas sendirian kan kadang aduh capek nih. Nah, kalau bersama-sama itu kan satu sama lain saling menguatkan. Dan yang terakhir, mengenalkan kewirausahaan. Jadi saat adik-adik presentasi di depan kelas, itu artinya adik-adik sedang belajar berdiri di depan banyak orang,
mempresentasikan apa yang adik-adik bisa, apa yang adik-adik miliki, ini yang namanya jiwa entrepreneur. Nah, selanjutnya sebenarnya tugas ini tujuannya secara lebih luas itu supaya adik-adik nih, generasi adik-adik, generasi Z, mampu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, bisa memecahkan masalah, berkomunikasi dengan lebih lancar, serta bisa berkolaborasi dengan sesama. Tentunya semua ini bisa terwujud kalau adik-adik mempunyai kemampuan literasi digital. Jadi jangan mengeluh lagi kalau adik-adik diminta untuk kerja kelompok ya adik-adik. Nah, dalam kesempatan ini saya akan memberikan kiat-kiat ya terhadap adik-adik nih, pelajar cerdas yang sekarang ini sedang terliterasi digital. Nah, jadi mulai saat ini juga yang pertama nih, kita harus menggunakan internet dalam menyelesaikan tugas itu secukupnya saja. Saat kita tidak membutuhkannya, mending ya nggak usah menggunakan internet gitu ya, tidak usah browsing-browsing gitu. Itu juga melatih daya pikir kita ya adik-adik. Yang kedua, sesuaikan usia saat membuat akun media sosial. Kalau adik-adik punya adik di rumah nih, atau punya sepupu yang lebih muda, saudara yang lebih muda, itu ingin membuat media sosial, diingatkan, hey, ingat usianya belum cukup gitu ya. Jangan sampai nanti tercemar deh informasi-informasi yang tidak sesuai dengan usianya. Kemudian yang ketiga, diskusikan dengan orang tua apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan dalam menggunakan internet dan media sosial. Kenapa? Karena banyak sekali informasi-informasi yang tercampur di sana ya adik-adik. Yang keempat, menjaga kesopanan dalam berkomunikasi di media sosial supaya kita nggak jadi netizen tidak sopan ya. Kemudian yang kelima, jangan sungkan saat orang tua mendampingi dalam penggunaan internet dan media sosial. Nah, yang keenam, imbangi waktu menggunakan media digital dengan berinteraksi di dunia nyata. Jangan sampai kita duduk bareng nih di satu meja tapi semuanya sibuk semua sama gadgetnya. Ayo ngobrol juga, karena interaksi langsung juga akan membantu kita dalam menumbuhkan jiwa entrepreneur. Yang ketujuh, minta orang tua untuk menggunakan waktu bersama tanpa gadget. Contohnya misalkan pada saat makan malam bersama nih. Nah, kalian minta tuh sama orang tua, bapak, ibu, ayah, ibu, jangan main HP dulu dong, jangan nonton TV dulu dong. Aku mau cerita nih, tadi aku main sama si A loh, aku kenalan sama si B loh, gitu. Jadi kan orang tua juga tahu aktivitas kalian, jadi tidak khawatir ya. Kemudian yang kedelapan, konten yang ditonton harus sesuai dengan usia, harus cermat dalam menyeleksi sendiri nih. Siapa lagi kalau bukan kita ya yang membatasi. Kemudian yang 9, infokan kepada orang tua game apa saja yang kalian mainkan, supaya mereka juga tahu inti permainan tersebut boleh atau tidak, sesuai usia atau tidak. Dan kalau kalian lagi ngobrolin games nih ya, orang tua juga jadi paham, jadi lebih nyambung ya ngobrolnya. Nah, yang terakhir, nah ini yang wajib ya adik-adik ya, berteman juga dengan orang tua dan keluarga lainnya di sosial media. Kenapa? Orang tua itu memiliki tanggung jawab terhadap kalian. Oke, perlu diingat adik-adik, yang ada di balik sosial media itu adalah makhluk yang sama dengan kita. Jadi dalam budaya bermedia digital, kita harus memanusiakan manusia agar dapat saling menghargai satu sama lain. Oke, kesimpulannya nih untuk budaya bermedia digital, dunia digital itu adalah dunia kita saat ini nih, sekarang ini. Jadi, mari kita mengisinya dan menjadikannya sebagai ruang yang berbudaya, tempat kita belajar dan berinteraksi, tempat anak-anak kita kelak tumbuh kembang, sekaligus tempat di mana kita sebagai bangsa hadir dengan bermartabat. Itu dari saya untuk adik-adik. Pelajar yang cerdas adalah yang dapat memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mengembangkan kemampuan intelektualnya. Gitu adik-adik, itu sedikit dari saya tentang budaya bermedia digital. Kalau adik-adik mau lebih lengkapnya lagi, silakan unduh di literasidigital.id modulnya ya,
Dan silakan follow akun Instagram Siberkreasi di @siberkreasi. Oke, dari saya cukup itu saja. Saya kembalikan lagi ke Kak Putih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Vera atas pemaparannya seputaran budaya digital ya. Oke, sudah 3 aspek yang diberikan oleh narasumber kita untuk pagi hari ini, dan sekarang waktunya kita menuju ke sesi berikutnya, yaitu adalah sesi tanya jawab. Ya, saya akan memilih 3 pertanyaan yang sudah masuk, langsung dibacakan dan dijawab oleh narasumber yang bersangkutan. Nah, sekarang kita ketemu sama pertanyaan pertama terlebih dahulu ya untuk hari ini. Oke, kita cek dulu. Ini dari Hilmi Aziz ya, buat Mas Olan ya. Filosofi dulu nih katanya, aku berpikir maka aku ada. Filosofi sekarang, aku viral maka aku ada. Nah, pengakuan terhadap eksistensi seseorang ini terletak pada keviralannya. Hal ini menggoda dan juga sangat mempengaruhi ya generasi muda dalam bermedsos. Disinilah pendidikan, etika, dan juga kecakapan digital menjadi sangat mendesak. Apalagi etika dan kecakapan di kalangan muda sendiri memang sangat rentan. Bagaimana membangun etika dan juga kecakapan digital pada kaum muda yang rentan hal negatif? Adakah pandangan Bapak untuk mengubah filosofi mindset generasi sekarang untuk menjadi lebih terarah? Begitu. Terima kasih. Luar biasa pertanyaannya. Oke, kepada Bang Olan silakan dibantu dijawab ya. Oke, wah, Hilmi ya, pertanyaannya bagus banget ya. Pertanyaan bagus banget. Generasi muda sekarang emang unik ya, unik, kreatif ya. Kalau biar viral dulu, biar viral terus terkenal gitu ya dalam membuat sebuah konten atau memposting sebuah hal-hal yang bisa dikonsumsi masyarakat ya. Ya tentunya untuk hal yang positif itu boleh-boleh saja gitu, boleh-boleh saja posting viral nggak apa-apa. Jadi viral itu pastikan yang positif. Kenapa? Karena balik lagi tadi ya, jejak digital itu akan terekam terus dan susah hilangnya gitu. Karena kalau kita viral dalam hal konten negatif ya, maka nanti saat kita kan ini ada masa-masanya ya. Jadi saat kita masih SMA, kita masih menggebu-gebunya untuk mengkritisi tanpa mengolah kata-kata dulu, atau kita kebawa emosi, emosionalnya belum stabil gitu. Tetapi nanti saat kita nanti sudah lulus, sudah bekerja, atau bahkan punya cita-cita untuk menjadi politis ataupun menduduki jabatan-jabatan tertentu di perusahaan. Nah, tentunya jejak digital itu berpengaruh gitu. Jadi kalau kita punya konten negatif, untuk menutup konten negatif itu di jejak digital, kita harus membuat video-video lagi atau konten-konten positif biar itu turun ke bawah gitu. Jadi tentunya viral itu bagus banget. Jadi sekarang pun kayak misalkan di TikTok, di Instagram, banyak hal-hal yang viral tapi positif gitu, bukan yang negatifnya. Jadi itu bisa diikutin mulai dari sekarang gitu. Jadi di media sosial ini kita bisa meluapkan semua keluh kesah kita, tapi harus hati-hati lagi gitu ya. Keluh kesah kita ini menyakiti perasaan orang atau malah merugikan orang. Jadi benar-benar harus diperhatikan. Makanya itu dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini ya, literasi digital dari Cakap, Aman, dan Budaya. Nah, kita udah bisa nih mulai dari hari ini menerapkannya di kehidupan kita sehari-hari, dari mulai menggunakan dalam pembelajaran, digunakan di keluarga. Ternyata ada loh manfaat atau pattern-pattern yang harus
kita jalanin gitu di keluarga kita, di orang-orang terdekat kita, bahwa media digital tuh bisa menjadi hal yang negatif buat kita atau hal positif buat kita. Itu aja sih. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Putih ya. Oke, terima kasih kembali ya. Semoga membantu. Jadi memang kita harus mengisi konten-konten yang positif saja, biar yang negatif nanti tergeser gitu ya dengan sendirinya ya. Dan juga mengingat kembali jejak digital, itu dia. Jadi jangan asal-asal nih biar viral aja posting yang negatif, taunya nanti di kemudian hari nih ya bakalan bisa bahaya gitu. Oke, itu dia pertanyaan pertama. Semoga sudah terjawab. Dan sekarang kita akan menuju ke pertanyaan kedua untuk hari ini. Dari Ais Fauziah ya, selamat pagi. Ini buat Bapak Surya Fajar. Indonesia saat ini menjadi negara ketiga yang paling ditarget dalam ancaman digital security setelah Amerika Serikat dan juga India. Industri finansial atau keuangan menjadi sektor yang paling rentan terhadap ancaman digital security digital security. Maaf. Yang ingin ditanyakan, bagaimana cara meningkatkan keamanan digital agar data kita tidak bocor kemudian? Apabila data kita sudah dihapus, agar data kita tidak bocor, kemudian apabila data kita sudah dihapus di dunia digital, apakah rekam jejaknya masih ada? Karena saya meyakini bahwa beberapa pihak atau perusahaan yang sudah menyimpan data kita pasti tetap akan menyimpannya dan ada kemungkinan untuk diolah kembali untuk kepentingan lainnya. Oke, ini perihal data pribadi ya dan juga rekam jejaknya. Boleh kepada Bapak Surya Fajar dibantu dijawab? Oke, makasih pertanyaannya. Ini sering terjadi sudah ya kebocoran data, apalagi tentang keuangan kita, negara kita yang luar biasa besar. Ini jadi target market mereka untuk mencari uang juga ya. Nah, tadi pertanyaannya adalah keamanan, apakah bisa 100%? Saya bilang belum tentu bisa diamankan ya. Tapi mau tidak mau kita yang sadar diri bagaimana cara menjaga keamanan data kita. Apalagi kita sudah dilindungi dengan perlindungan data pribadi lah. Undang-undang perlindungan data pribadi. Nah, dari situ kita berhak menuntut ketika data pribadi kita terbobol oleh salah satu perusahaan keuangan ataupun yang lain lah seperti itu. Jadi dari situ kita bisa menuntut. Jadi kembali lagi tidak ada yang 100% aman. Ketika nanti ada kebobolan maka kita bisa menuntut dari pakai undang-undang data pribadi seperti itu. Kalau mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan tetap menjaga kerahasiaan teman-teman di dunia digital. Seperti itu. Ya, oke, baik, itu dia. Jadi waspada selalu ya, dan tadi sudah ada undang-undang juga menurut Bapak Surya Fajar ya. Baik, semoga menjawab pertanyaan kedua, dan sekarang kita akan menuju ke pertanyaan selanjutnya. Ya, dari Mail Arkana ya, buat Ibu Vera. Berbicara mengenai berkomentar, di mana orang-orang atau netizen saat ini tidak hanya berkomentar di platform lokal. Mereka juga ada yang terjun berkomentar di platform luar negeri, ya, yang mana terhadap perbedaan budaya dan juga norma. Contohnya nih, kasus pernikahan sama jenis di Thailand, di sana dianggap biasa, tapi berbeda dengan norma kita. Nah, bagaimana cara kita menempatkan diri dalam hal ini? Apakah mengikuti norma internasional, ya, yang ada, atau tetap dengan pandangan bangsa kita, ya? Namun terkadang dalam pandangan bangsa kita salah atau tetap berpegang dalam norma kita. Jadi mengikuti norma yang mana nih? Internasional kah? Atau norma kita kah? Gitu ya. Walaupun mungkin kalau berpegang dengan norma kita aneh di mata internasional. Bagaimana menurut Ibu sebagai pilar budaya menanggapi hal percampuran budaya ini untuk generasi muda kita yang akhirnya mengetahui hal-hal yang tabu? Oke, luar biasa. Ini memang hal-hal yang mudah didapatkan ya dari digital ya. Jadi kita bisa tahu banyak gitu jadinya. Boleh Ibu Vera dibantu dijawab?
Oke, terima kasih Kak Putih. Oke, terima kasih Kak Mail Arkana ya. Pertanyaannya ini sebenarnya banyak sekali yang tersadur seperti ini ya, adik-adik ya. Oke, sebenarnya dalam berbudaya media digital itu bukan hanya kita berfokus pada budaya kita sendiri atau berfokus pada salah satu budaya di dunia ini ya, adik-adik. Memang sepertinya kalau kita mengikuti di media digital itu karena banyak sekali budaya yang bertentangan dengan budaya kita, tapi di negara lain itu justru diperbolehkan. Nah, sebenarnya adik-adik jangan lupa kita ada yang namanya hak-hak privacy ya. Di sana ada yang namanya hak-hak privacy. Berarti setiap individu pertama ya, setiap individu itu memiliki privasi masing-masing. Kemudian setiap negara juga memiliki kebudayaannya masing-masing dan itu berarti privasinya di budaya negara masing-masing gitu. Nah, kalau kita bagaimana sih cara kita menghadapinya, bagaimana cara kita menyikapinya? Seperti yang tadi saya ungkapkan pertama. Boleh nggak sih kita menyukai idola dari negara lain? Boleh, tapi kita jangan lupa dengan adat istiadat kita, dengan kebudayaan kita. Boleh nggak sih kita menyukai kebudayaan lain? Contohnya misalkan kebudayaan cara makan orang luar negeri, atau cara berpakaian orang luar negeri. Boleh nggak kita menyukai? Boleh, tapi jangan lupa kita juga punya adat istiadat makanannya, kita punya adat istiadat pakaian kita gitu ya. Kemudian jangan lupa kita juga punya norma gitu atau sopan santun. Nah, cara kita menyikapinya sebenarnya kita menerima, membolehkan kebudayaan asing itu masuk ke dalam diri kita, masuk ke dalam negara kita, masuk ke dalam gadget kita. Tapi yang jelas itu adalah gimana cara kita membentengi diri kita sendiri nih dalam menanggapi respon-respon itu, dalam menanggapi informasi-informasi yang lintas budaya seperti itu. Saat kita sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila ya di Indonesia, menerapkan tadi itu Bhinneka Tunggal Ika-nya, nah budaya yang sejelek apapun menurut kita, yang bertentangan sebagaimanapun menurut budaya kita, itu jelas tidak akan masuk secara keseluruhan. Jelas kita akan tetap memegang teguh budaya kita gitu. Walaupun kita ternyata bagus juga ya budaya yang di sana, tapi budaya kita juga nggak kalah bagus loh adik-adik. Nah, jangan sampai jangan kita yang harus nggak boleh. Budaya orang luar negeri itu nggak boleh masuk ke negara kita. Oh, jangan kayak gitu. Kenapa? Berarti kita juga melarang budaya kita masuk diketahui oleh negara lain. Nah, nggak boleh seperti itu. Yang namanya kesetaraan itu harus tetap kita tanamkan ya tadi adik-adik ya. Ya, di nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya sudah sangat menyeluruh adik-adik. Jadi silakan kita bentengi lagi diri kita dengan cara kita bangga dengan bangsa kita sendiri. Kita bangga dengan bahasa-bahasa daerah kita sendiri gitu ya. Kita bangga dengan adat istiadat kita sendiri. Kalau orang lain bisa mempromosikan adat istiadatnya, bahasa daerah di negaranya masing-masing, kenapa kita nggak bisa? Ayo, mulai sekarang ayo kita gempur media sosial dengan budaya kita nih adik-adik ya. Gitu. Mungkin itu saja dari saya, mudah-mudahan bisa menjawab ya adik-adik. Terima kasih Kak Putih. Ya, terima kasih kembali ya. Seperti yang sudah diberikan tadi juga ya, kita harus selalu ingat dengan nilai-nilai dari Pancasila dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Jadi disitulah kita berpegang untuk segala sesuatu dan juga apalagi bertindak di dunia digital begitu ya. Oke, terima kasih kepada ketiga narasumber yang sudah membantu menjawab. Dan sekarang saya akan memanggil kembali para narasumber untuk memberikan closing statement-nya masing-masing ya. Baik, saya akan panggilkan kembali, ada Mas Olan, ada Bapak Surya Fajar, dan juga Ibu Vera yang akan memberikan closing statement-nya. Ya, sudah tergabung semuanya, langsung saja ya. Kita mulai dari aspek pertama dulu, kepada Mas Olan, silakan closing statement-nya. Oke, terima kasih. Oke, closing statement dari saya, seberapa
apapun canggihnya gadget dan aplikasi yang kita gunakan, selama kita tidak memahami fungsi dan cara memanfaatkannya dengan bijak, maka akan percuma. Jadi untuk menjadi masyarakat yang cakap digital, kita harus terus meningkatkan kompetensi diri kita di media digital. Oke, itu aja. Itu dia. Oke, baik. Terima kasih. Kepada aspek kedua, keamanan digital, silakan Pak. Oke, terima kasih. Yang wajib teman-teman pahami bahwa tidak ada yang 100% aman di dunia digital. Maka waspadalah, waspadalah, waspadalah. Seperti itu aja. Terima kasih. Oke, waspadanya ekstra nih. Berarti memang kita harus benar-benar ingat ya kata-kata itu ya. Oke, kepada Ibu Vera silakan. Oke, untuk adik-adik yang sekarang sedang terliterasi digital, mulai sekarang perhatikan apa yang kita posting, karena apa yang kita posting itu di luar sana ada yang membacanya sama dengan kita, ya punya hati juga. Jadi silakan menjadi warga negara yang memposting dengan bermartabat. Oke, itu dia pesannya ya. Jangan lupa ya, yang ada di balik layar itu manusia juga, begitu ya. Baik, terima kasih closing statement-nya untuk kepada masing-masing narasumber. Ya, saya juga akan memberikan saja sedikit kesimpulan untuk hari ini ya. Dan pastinya tadi yang sudah diberitahu pada aspek pertama, itu pentingnya kita untuk memahami aplikasi dan lanskap digital, dan juga mengasah soft skill dan juga hard skill kita di dunia digital. Dan selanjutnya, bagaimana pentingnya kita menjaga data pribadi kita ya, bagaimana cara memproteksinya, tadi sudah diberitahu. Jangan lengah gitu ya untuk selalu waspada, memakai password yang kuat, terus aktifkan 2FA, jangan lupa juga privacy setting gitu ya, dan selalu berpikir kritis di dunia digital. Untuk aspek terakhir juga tak kalah pentingnya, kita harus selalu berpegang teguh dan menjalankan nilai-nilai dari sila Pancasila ya, dan juga Bhinneka Tunggal Ika, dan juga menjadi pelajar yang cerdas, terliterasi digital begitu. Oke, itu saja kesimpulan untuk hari ini. Dan selanjutnya saya akan memberikan pengumuman ya buat teman-teman. Siapa yang hari ini beruntung dan mendapatkan dompet digital. Langsung saja ini dia para pemenangnya. Ya, selamat. Ada 10 nama sudah tertera di masing-masing layar. Bisa dicek ya, bisa dibaca satu-satu namanya. 10 orang ini sudah diundi, pastinya namanya dan ikut bertanya tadi. Selamat dan terima kasih untuk teman-teman, adik-adik atau bapak ibu guru yang sudah ikut bertanya ya. Baik, itu dia Makin Cakap Digital 2023 untuk pendidikan DKI Jakarta, Banten dan sekitarnya hari ini dengan tema cyberbullying. Apa itu dan bagaimana cara menghentikannya ya. Pastinya saya ingatkan sekali lagi kepada para peserta, jangan lupa nih untuk diisi lengkapi link registrasinya, ada di kolom chat, tinggal diklik saja linknya, diisi dengan benar ya, karena nanti sertifikat elektronik akan dikirimkan ke email masing-masing setelah acara selesai begitu. Dan pastinya terima kasih untuk para audiens juga SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang ya. Terima kasih juga kepada para narasumber hari ini, kepada JBI kita yang sudah menerjemahkan, dan kakak admin yang bekerja hari ini ya. Baik, semoga pemaparan tadi bisa membantu kita semua mencerahkan juga nih di era yang serba digital kali ini ya. Akhir kata saya Putri Nika Sasti izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi digital. Mulai hari ini, jangan lepas kesempatan di depan mata. Bebas mencari yang jadi inspirasi, bebas mencipta apa yang disuka. Telusuri, terus telusuri, bacakan tanda tanya dalam sanubari. Oh, temukan kuncimu tanpa
semua bisa berkarya. Selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik untuk dunia. jangan lagi, oh janganlah lagi, Tampilkan yang berbeda dengan jati diri. tiada lagi perundungan tak henti. Mari berlari bersama menggapai mimpi. Di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik untuknya. oh, 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 oh. Meski kadang tak pasti, Oh, oh, ada yang baiknya dihindari. namun ku percaya kita pasti bisa menilai lebih bijaksana. Di dunia maya Kita semua punya cerita. kita semua bisa berkarya, Punya cerita. bisa berkarya. Di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, selama hati masih